Ibadah. Untuk yang pertama, sambutan dari keluarga, saya persilahkan. Ya, salam saudaraku. Terima kasih buat sore hari ini. Kita bersyukur sekali ya kita diberikan kesehatan pada saat sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat Bapak kami, almarhum Bapak Karjoko. Ini adalah hari yang ke-7 harinya saudara ya. Saya minta untuk dukungan doanya kalau Bapak saya sudah tenang damai di surga. Saya juga memohon kepada saudara semuanya, terutama buat Pak Budi nih, selaku pendeta di Jimapolo, saya minta nanti untuk dipimpin dari awal sampai selesai Pak Budi nih. Itu aja sambutan dari saya Pak Budi, monggo Bu. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa saat ini Allah dan kita akan biarlah senantiasa menjadi hati menyembah di hadapan Tuhan. Kita akan satu pujian, kita katakan ku masuk ke ruang Maha Kudus.
bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah beranjak sedetik pun dari hidup kami, dan kami percaya Tuhan saat sore hari ini Tuhan Engkau juga ada bersama-sama dengan kami. Terkhusus Tuhan hamba berdoa buat keluarga di tempat ini Bapak, di mana Pak Karjoko telah Engkau panggil, dan kami pun juga percaya Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga ini Tuhan. Engkau selalu ada memberikan sukacita, memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan di atas pujian kami Engkau bertahta. Kau berkati setiap kami yang sudah datang saat sore hari ini Tuhan, biarlah lawatan-Mu Tuhan, suasana surgawi Tuhan ada di tempat ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami mau lebih lagi bersorak-sorai di hadapan-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Semangat lagi kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita, dan dia Yesus namanya. Kita katakan pujian, ada satu sobat. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus.
musim hidup kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus selalu ada, dan dalam kesusahan kita sekalipun Yesus akan senantiasa menghibur hidup kita sehingga kita bisa kuat menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman itu adalah kekuatan dalam hidup kita, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, kita tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan di dalam kita menghadapi kehidupan kita, sebab dengan kekuatan kita dapat jalani hidup ini hanya dengan memandang Tuhan, memandang kuasanya, hidup kita menjadi kuat. Haleluya Yesus. Kita akan satu pujian Tuhan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan kami kembali datang di hadapan-Mu. Waspada hidup kami, karena kami tahu Bapa, Kau Allah penolong bagi kami. Kami tahu Bapa, jika kami ada di sampai saat ini, semua karena anugerah daripada-Mu, semua karena kasih karunia daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, mana keluarga di tempat ini senantiasa Tuhan memberi penghiburan, kekuatan,
semua itu Tuhan, hari demi hari dapat kami lalui semua karena anugerah dan pengharapan hanya Padamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau telah hadir atas pujian kami. Kau hadir Tuhan dalam hidup kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau bersama belajar akan firman. Roh Kudus-Mu turun atas kami, mengurapi setiap kami. Urusan kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu juga urapi sehingga berbicara dengan pemberian Tuhan, dengan maksud Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Berkati dari awal sampai pada akhir pada penghiburan ini dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama sore hari ini di tempat ini. Tentunya ada lain tapi kan untuk kita saling mendoakan sehingga situasi kondisi apapun yang dialami terjadi di keluarga ini senantiasa melihat betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Dan kita juga sudah tahu bahwa 7 hari yang lalu Tuhan telah memanggil orang tua kita, Bapak itu pulang kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup itu memang sangat-sangat singkat di dunia ini, dan siapapun pastinya sedang menuju ke arah yang sama, menuju ke tempat yang sama, di mana Tuhan telah berkata menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca firman Tuhan ini mulai dari saya ke kanan sampai selesai. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Ayat ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh sejuk. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barusan kita membaca bahwa Rasul Paulus melihat bahwa hidup kita ini seperti kemah. Ada yang pernah lihat kemah enggak? Pernah ya. Kemah itu merupakan tempat yang permanen apa bukan? Bukan. Kemah itu adalah tempat yang sementara saja. Bisa kita lihat anak-anak pramuka, kan tidak selamanya pramuka di lapangan terbuka, atau bencana banjir, biasanya ada kemah untuk tempat pengungsian. Jadi kemah di sini melambangkan sesuatu yang sementara, tidak untuk selamanya. Dan Paulus sangat jelas menggambarkan bahwa hidup kita itu ya seperti itu. Tidak ada yang nanti sampai selama-lamanya. Sekalipun nanti umur kita panjang, tetapi maksimal ya nggak sampai 100 lah. Nggak mungkin sampai ratusan. Palingnya puluhan. Alkitab mengatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya penderitaan yang terjadi. Nah, pastinya banyak pengen orang meninggal itu ya jangan sampai terlalu tua lah. Kalau sampai terlalu tua itu justru kita kembali kepada sifatnya anak-anak. Orang makan ini kita sudah nggak bisa makan ya. Karena apa? Giginya udah ompong. Orang makan daging kita sudah carinya bubur saja dan lain sebagainya. Pokoknya udah nggak bisa apa-apalah. Keluar sebentar, pulang-pulang masuk angin. Kalau udah umur 80 sampai 90, 100 tahun. Apa-apa bawaannya tersinggung. Kita udah ngomong sama dia, merasa belum diomongin. Karena apa? Pendengaran sudah berkurang. Kita ngomong yang lain, dia pikirnya kita lagi ngomongin dia. Pokoknya hal-hal seperti itu ketika usia udah terlalu tua. Sekalipun kita selalu berdoa berikan umur panjang, tetapi kita juga tidak berharap umurnya di atas ratusan tahun. Karena yang ada adalah penderitaannya. Dan kita melihat firman Tuhan jelas, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita yang sekarang ini kita mendiami kemah yang sementara saja. Ayat yang pertama tadi saya kembali baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang di sorga. Jadi jika kemah ini, tubuh ini yang kita diami dibongkar oleh Allah, itu artinya kemahmu di sorga sudah jadi. Tempatmu di sorga itu sudah jadi. Jadi nggak perlu ada yang kemudian kita larut di dalam kesedihan. Tidak perlu hal-hal yang kemudian siapa yang salah, siapa yang paling benar, paling baik. Tidak. Kematian itu adalah merupakan ketetapan, garisan hidup ini yang Tuhan telah tentukan. Tidak ada yang datang ke sana tanpa Tuhan yang memanggil. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi setiap kita yang hidup di dunia ini. Tidak ada yang nantinya abadi di dunia ini, hanya batu yang abadi. Semua yang hidup, semua yang lahir pasti pada akhirnya akan berakhir. Ketika Tuhan telah memanggil setiap kita. Oleh karena itu bagian kita adalah senantiasa mempersiapkan diri. Hari-hari adalah hari di mana kita selalu mempersiapkan diri. Karena ketika kita mendiami kemah ini, yang ada adalah keluhan.
Ada nggak yang tidak pernah mengeluh? Punya uang yang mengeluh, tidak punya uang yang mengeluh, punya rumah yang mengeluh, yang nggak punya rumah ya juga mengeluh. Kenapa? Karena pada intinya kita merindukan kemah yang abadi. Kita merindukan ke sana. Oleh karena itu, kematian adalah merupakan ketetapan Tuhan bagi setiap kita yang hidup, yang pada akhirnya kita akan kembali. Mengingat kembali orang tua kita Pak Karjoko, yang saya ingin cerita sedikit. Boleh nggak? Boleh ya. Saya mau cerita sedikit bahwa sebelum orang tua kita almarhum Pak Karjoko dipanggil Tuhan, Tuhan izinkan apa? Sakit. Tuhan izinkan dia sakit. Namun di balik sakitnya itu, justru kami ada pertemuan ibadah. Kami ada pertemuan ibadah, baik komsel di tempat ini, karena memang di gereja saya anjurkan jemaat-jemaat yang pengen rindu untuk diadakan komsel silahkan saja. Mau setiap minggu silahkan saja. Kecuali kalau enggak ada ya di gereja. Tetapi bagi keluarga yang menginginkan komsel, kita adakan komsel di rumah. Maksudnya apa? Supaya kita saling mendoakan. Dan ketika Bapak sakit, justru kesempatan itu kita adakan komsel dan ada pertemuan ibadah. Karena